Masalah nasab itu sekarang menjadi kontroversi karena orang yang berpendapat itu adalah orang yang bukan ahlinya. Kalau bukan ahli nasab, jangan bicara-bicara nasab. Kalau bukan ahli fikih, jangan bicara-bicara ilmu fikih. Pasti salah, saya jamin. Jadi serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Segala sesuatu itu kita cari dulu tolak ukurnya apa. Sekarang masalah nasab, tolak ukur nasab itu apa? Sekarang kita uji semua ini. Dari kubu sebelah, dari kubu Kiai Iman ini misalnya, menjadikan tolak ukur nasab itu adalah harus ada kitab sejaman. Sekarang saya uji. Kalau kitab sejaman itu menjadi tolak ukur, maka batal semua nasab manusia di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Kita jumpa lagi di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema kita kali ini kita akan mendiskusikan mengenai nasab Ba'lawi, di mana akhir-akhir ini sangat banyak sekali masyarakat kita membincangkan mengenai nasab Ba'lawi ini. Baik, maka dari itu kita akan mendiskusikannya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Langsung saja, menurut Bang Rozak, apa sih yang membuat masyarakat kita ini meributkan nasab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, masalah nasab itu sekarang menjadi kontroversi karena orang yang berpendapat itu adalah orang yang bukan ahlinya. Itu dulu hal dasarnya itu. Makanya ada hadis yang bilang begini, jika sesuatu itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dalam Islam itu segala sesuatu itu harus diserahkan kepada ahlinya. Kalau bukan ahli nasab, jangan bicara-bicara nasab. Kalau bukan ahli fikih, jangan bicara-bicara ilmu fikih. Pasti salah, saya jamin. Pasti salah. Jadi serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya, baru kita benar. Nah, masuk ke pembahasan. Sekarang begini, sesuatu itu baru disebut kebenaran ketika berani dihadapkan dengan yang kontra, serta punya argumentasi yang kuat yang tidak bisa diruntuhkan. Itu dulu. Jadi ciri kebenaran itu dia harus berani dihadapkan dengan yang kontra loh. Berani dihadapkan dengan yang kontra, dia punya argumentasi kuat yang tidak bisa diruntuhkan. Itu baru ciri kebenaran itu. Bisa ada kebenaran itu dibantah? Bisa. Tapi apa membantah? Tidak bisa diruntuhkan. Ya pakai argumentasi bisa. Karena apa? Karena kebenaran itu semakin dia dibantah, dia semakin kuat. Makanya nggak bisa diruntuhkan. Bisa dibantah nggak bisa. Tapi sebaliknya, kalau kesalahan itu mudah sekali diruntuhkan itu. Semakin dibantah semakin lemah. Semakin dia memakai dalil apapun, sepintar apapun dia ngomong, pasti lemah. Karena pasti akan menemukan hal yang disebut rungkan, kontradiksi nanti, membingungkan nanti. Itu dulu hal dasarnya itu terkait masalah nasab. Baik, untuk selanjutnya, apa sih tolak ukur nasab itu? Nah, kalau ada tolak ukurnya, seperti apa tolak ukurnya? Nah, begini tolak ukur nasab. Makanya untuk mencari kebenaran itu kita harus masuk dulu ke hal yang paling dasar, atau epistemologi gitu. Hal yang paling dasar itu, kalau hal dasarnya salah, maka pemahamannya juga akan salah. Kalau hal dasarnya itu benar, pemahamannya juga pasti benar. Jadi logika sederhananya begini, kalau kita bikin rumah misalnya, kan harus pondasinya dulu kan, yang kokoh, yang kuat. Baru nanti naik, pasang batako, pasang jendela. Mungkin tidak orang bikin rumah itu langsung pasang keramik, pasang batako. Nggak mungkin, karena pondasinya belum ada. Jadi kita masuk dulu ke hal yang paling dasar. Begitu juga argumentasi, begitu juga berpikir. Itu masuk dulu ke hal yang paling dasar itu loh.
Apa itu hal yang paling dasar? Yaitu pertama definisi. Kita harus tahu dulu definisinya apa. Kedua tolak ukur. Yang ketiga itu maksud dan niat. Itu hal-hal dasar, menyangkut hal dasar. Kebanyakan orang bicaranya hanya retorika loh. Jarang loh yang menerangkan tentang hal dasarnya dulu. Karena fungsi retorika itu adalah hal yang salah bisa dibikin benar, hal yang benar bisa dibikin salah karena dia pintar ngomong. Tapi retorika itu dengan mudah dihancurkan dengan hal dasar. Balik lagi ke hal dasar. Hal dasar itu. Jadi sekarang bahas tentang tolak ukur. Ya. Segala sesuatu itu kita cari dulu tolak ukurnya apa. Sekarang masalah nasab. Tolak ukur nasab itu apa? Sekarang kita uji semua ini. Dari kubu sebelah, dari kubu Kiai Iman ini misalnya, menjadikan tolak ukur nasab itu adalah harus ada kitab sejaman. Sekarang saya uji. Ya. Kalau kitab sejaman itu menjadi tolak ukur, maka batal semua nasab manusia di dunia ini. Saya nasabnya dari atas, dari bapak, dari kakek, dari buyut, dari canggo, wareng itu nggak ada catatan sejaman, itu nggak ada. Maka nasab saya batal kalau nggak ada kitab sejaman. Semuanya nggak ada. Berarti menurut Bang Roza ini kitab sezaman itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Nggak bisa. Karena rungkat kalau diuji. Makanya diuji dulu pendapat itu. Memang sekilas masuk akal kan? Iya. Makanya saya sering terangkan tentang rumus rasionalisasi itu, bahwa setiap kesalahan bisa dirasionalkan, bisa dianggap masuk akal, bisa dirasionalkan. Nah, orang yang nggak ngerti ilmu ini kan, begitu ada keterangan masuk akal, langsung dianggapnya hal benar kan? Iya. Padahal di situ ada rumus rasionalisasi. Kesalahan bisa dirasionalkan. Sekarang saya uji lagi. Setelah argumentasi bahwa kitab sejaman itu lemah, berubah lagi dari pihak Kiai Iman dulu. Harus ada manuskrip. Sekarang saya uji lagi. Manuskrip itu kuat argumentasinya. Lemah. Coba buku kitab-kitab tentang hadis itu. Dilacak manuskripnya. Buku catatan Imam Bukhari yang asli. Tidak mungkin ketemu. Karena sudah disalin. Atau buku kitab catatan Imam Muslim yang asli, nggak mungkin ketemu. Apalagi dipasang lebih dulu lagi, nggak mungkin ketemu karena sudah disalin. Ya. Makanya manuskrip itu lemah argumentasinya itu. Jadi menurut Bang Roza ini mengenai kitab sezaman atau mengenai manuskrip ini dua ini tidak bisa dijadikan tolak ukur. Nggak bisa karena lemah. Satu lagi tentang tes DNA. Tes DNA juga itu lemah sekali. Karena apa? Karena DNA manusia itu sama dengan DNA binatang loh. Dengan orang hutan, dengan simpanse, dengan kera itu sama setelah dicek itu. Kesamaannya itu 97%. Ada yang ngomong, ahli nih yang ngomong 99%. Bayangkan, kalau tes DNA dijadikan tolak ukur, maka konsekuensinya adalah manusia keturunan binatang. Ngeri nggak tuh? Nah, masyarakat kan nggak ngerti. Iya. Mana bisa masyarakat itu menguji misalnya, kenapa ini diuji? Nggak ada yang berpikirnya begitu kan, itu orang-orang intelektual yang begitu. Harus setiap pendapat harus diuji dulu. Nah, saya ini termasuk orang yang paling kritis. Segala sesuatu pendapat itu semuanya diuji secara ilmiah. Paling sering meruntuhkan argumentasi. Nah, di saat meragukan, di saat saya menguji argumentasi dari Pak Alawi ini, saya tidak mampu. Capek otak saya untuk mengujinya. Apa parameter atau tolak ukur yang diajukan oleh Pak Alawi itu? Ternyata syuro wal istifadoh. Apa itu syuro wal istifadoh? Sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, sudah dikenal oleh keluarga. Itu syuro wal istifadoh. Jadi kebenarannya bukan hanya bukti manuskrip, bukti kitab sejaman, bukan. Ada juga syuro wal istifadoh. Sesuatu yang sudah dikenal, kesaksian lisan, misalnya sampean nggak tahu nih siapa kakeknya, nggak tahu nih siapa buyutnya, kan cukup nanya sama bapak kamu kan, siapa nama kakek saya pak, siapa nama buyut saya pak, nanti bapak kamu jawab, oh ini fulan bin fulan, itu yang disebut syuro wal istifadoh. Jadi sudah dikenal oleh keluarga. Tidak perlu melakukan tes DNA sama ini. Nggak perlu. Jadi menurut Bang Roza ini tidak benar memahami nasab itu dengan tes DNA.
Tidak perlu, bahkan pakar nasab internasional setelah tahu berita ini yang viral itu mengatakan apa? Kalau nasab itu diukur dengan tes DNA, itu orang yang ngomong begitu jahil murokab. Itu ahli yang ngomong loh. Ya, ya. Ahli nasab yang ngomong dari luar negeri loh. Jahil murokab, bayangkan. Makanya ulama ahli nasab itu mengharamkan tes DNA untuk sebagai penetapan nasab. Diharamkan. Itu penjelasannya. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, menurut Bang Rozak, apakah ajaran agama bisa dirubah? Nah, ini pertanyaan yang paling krusial. Yang namanya ajaran agama itu dari semenjak diturunkan itu tidak bisa dirubah karena kebenarannya itu mutlak. Ajaran agama itu sampai hari kiamat nggak boleh dirubah, bahkan nggak bisa. Iya, ya. Masalah sholat, masalah puasa bisa dirubah syarat rukunnya? Tidak bisa. Nggak bisa. Masalah agama menyuruh kita berbakti kepada orang tua bisa dirubah? Tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dirubah. Jangan macam-macam ingin merubah syariat Islam itu. Begitu kamu berusaha merubah, maka kamu sesat. Iya. Nggak bisa dirubah. Kecuali kebenaran itu bukan berasal dari agama, dari pemikiran manusia. Seperti ilmu fisika, ilmu politik. Iya. Itu kebenaran yang temporer, yang relatif. Seiring berjalannya waktu, kebenaran yang berasal dari pikiran manusia itu bisa berubah. Iya. Bisa berubah. Contoh ilmu fisika. Dulu, benda yang paling kecil itu molekul namanya. Seiring berjalannya waktu, ada lagi ditemukan atom namanya yang paling kecil. Berjalannya waktu, ada lagi ditemukan neutron, potron. Jadi, kebenaran yang berasal dari manusia itu berubah. Bisa berubah-ubah kapan saja ya? Bisa. Ya, tapi bisa. Kalau ajaran agama ini tidak bisa dirubah kapanpun sampai hari kiamat nggak bisa dirubah. Makanya masyarakat nggak ngerti kan. Iya. Asal ustadz ngomongnya logis, masuk akal, langsung percaya. Memang tes DNA itu bisa untuk melacak masalah nasab itu, cuman jaraknya itu pendek, hanya 3 generasi menurut keterangan ahli itu. 3 generasi. Setelahnya kalau semakin jauh itu gen manusia itu mengalami mutasi loh, mengalami perubahan, mengalami perpindahan gennya itu. Nggak bisa dilacak dengan tes DNA. Apalagi nasab jauh. Aduh, begitu. Oke, baik. Jadi menurut Pak Rozak mengenai nasab ini tidak bisa namanya tidak bisa dijadikan tolak ukur mengenai tes DNA. Nggak bisa. Semua itu bisa dibilang batal. Batal. Berarti mau merubah ajaran agama itu. Bahayanya. Oke, baik. Ini terima kasih banyak atas waktunya Bang Rozak. Mudah-mudahan masyarakat kita yang menonton video ini dapat tercerahkan dan dapat diluruskan, tidak salah paham lagi mengenai nasab ini. Baik, terima kasih banyak. Untuk podcast kita kali ini kita akhir saja. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Tonton terus atau pantengin terus channel Dulur Official, channel yang mencerdaskan anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.